Kemarin kita udah bikin video mobil ini, Farizon Super Van yang bisa muat sampai 15 orang. Jadi bayangin kalau misalnya kalian pengen lamaran, ini bisa buat ngangkut satu keluarga besar. Tapi kalau pengen ngangkut seserahannya atau mas kawinnya, pakai yang ini. Ini namanya Farizon Cargo Van. Yuk kita lihat kayak gimana mobilnya satu ini. Ya, jadi biarpun tadi kita bilang ini namanya Farizon Cargo Van, dia punya nama lain di kampung halamannya di China, V8EL. Dan tentu saja ini mobil listrik. Ya, dan bukan sembarang mobil listrik, dan bukan sembarang mobil kargo juga, karena dia canggih. Kalau lihat di atas sana, di kacanya ada kamera buat ADAS. Dan nggak cuma kamera doang, ada radar di bumper depannya. Dan nambah lagi, ada kamera di sini buat kamera 360 derajat. Dia ada di depan, kiri kanan, dan belakang. Mobil kargo punya kamera 360. Dan nggak cuma sampai situ, lampu depan LED, LED DRL, lampu sen pun LED. Cuma kalau lampu belakang, rata-rata masih bohlam. Terus seperti biasa, kita bisa buka bagian depan situ. Tuas buat bukanya ada di dalam sini, nanti kita kasih lihat. Dan di depan situ, mostly cuma buat cairan. Jadi kayak brake fluid, coolant, segala macam, itu ada di depan situ. Dan dia juga pakai motor di depan penggerak roda depan. Sekitar 147 horsepower, 220 Nm. Dan buat ngecas, dia ada di sini. Colokannya juga ada CCS Type 2, jadi nggak usah pusing sama colokan yang kompatibel. Dan dia bisa 100 kW seperti yang kalian baca tadi. Nah, karena baterainya pakai jenis LFP dan kapasitasnya sekitar 65 kWh, jadi anggaplah kalau misalnya kita pakai fast charging yang DC, dari kosong sampai penuh, anggaplah kurang lebih 1 jam. Tapi seperti biasa, kalau dari 20 atau 30 ke 80%, pasti sekitar 30 atau 40 menitan. Kita tutup, dan lagi-lagi sama seperti mobil kargo pada umumnya, ngelepet spionnya manual. Tapi, seperti gue bilang tadi, ada kamera dan ada fitur blind spot monitoring. Serius, ada sensor blind spot di belakang dan ada ikonnya di spion. Langsung ke bagian sampingnya, karena gimana pun juga dia mobil kargo, pintu geser, enteng banget, baik buka maupun tutup. Kita tahan dulu di sini. Ini tadi kapasitas baterainya, dan yang 1600 kilo ini payloadnya, artinya dia bisa ngangkat sampai 1,6 ton. Dan kalau menurut data, gross vehicle weight atau berat kotor itu sekitar 3,5 ton berat si Farizon Cargo Van ini. Kita lanjut ke belakang karena ada detail unik dekat pintu belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya. Dan oh ya, sebelum lupa, kalau menurut data, lagi-lagi, jarak dengan beban maksimal, Farizon yang bilang gitu, 310 km. Ya anggap aja 300 lah. Nah, ini yang gue bilang. Ini buat apa? Jadi sama seperti mobil-mobil kargo lain, kayak misalnya Wuling Mitra, atau mungkin si, Foton, yang listrik itu. Jadi kalau kita buka ini, lihat ini, dia bakal ketemu sama stopper di bagian sampingnya. Jadi biar catnya itu nggak ketemu satu sama lain antara pintu sama bodi. Dan dia magnet loh, jadi agak susah buat diginiinnya. Boleh juga. Dan dia ada ini, sama kayak yang ada di kap bagian depan, ini buat kita sangkutin ke bagian sini, biar pintunya kalau kita lagi buka begini, nggak gampang ngeplek-ngeplek. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, kalau pengen buka pintu kargonya, harus yang kanan dulu, baru yang kirinya. Jadi dari beberapa mobil kargo dari Tiongkok yang kita lihat, bukanya begini, so emang praktis ya. Ya oke, mungkin engselnya kelihatan kurang estetik, tapi ini mobil kargo. Yang penting fungsional, cuan. Dan kalian bisa lihat ada kamera parkir di sini, lengkap dengan sensor parkir 4 titik di belakang. Terus kalau pengen buka pintunya dari dalam, ini dia tombol atau engsel buat buka pintunya. Tuas ya. Kita tutup. Dan kita masuk ke dalam. Bagian dalam Farizon Cargo Van. Pertama-tama, ini dia kuncinya. Bagus banget ya. Ada logo Farizon, terus kalau dibalik, ada buat lock, buka kargo belakang pintunya, terus ada buat unlock, dan ada buat remote engine start. Masuk ke sini kita bisa lihat, tilt, doang. Nggak bisa teleskopik. Cuma, tombol-tombolnya lengkap. Jadi, kamera mungkin bisa masuk ke sini sekalian buat kita lihat bareng apa aja di dalam mobil ini. Pertama kita lihat, ada tombol ini yang dari tadi bikin gue penasaran. Ini apa? Ternyata kalau ini tekan, dia mengubah fungsi tombol-tombol yang ada di sini. Jadi kita ke layar tengah sekarang, kita bisa lihat kalau gue tekan tombolnya, akan ada pesan,
switch the right use steer to instrument. Jadi tombol ini sekarang buat ngatur speedometer. Kalau tekan lagi, switch the right to use steer wheel to multimedia. Jadi bisa diatur tombol ini buat ngatur layar ini atau layar ini. Bagus juga multifungsinya. Dan kalau kalian lihat di sini bisa buat ngatur volume segala macam, mode, dan sebelah kirinya ada buat ADAS-nya. Lihat, adaptive cruise control, hill descent control, angkat sama tutup telepon, voice command, dan wah, ini sih gokil banget ya. Dan lihat, panel instrumennya juga layarnya bagus, tajam gitu ya. Keren, keren, keren. Dan kalau kita ke tengah, biarpun kalau dia pakai touchscreen kayak gini, kita bisa ngatur beberapa settingan AC-nya, kayak misalnya kalian lihat power, AC-nya lah segala macam, temperatur, fan speed. Untungnya masih banyak tombol fisik di bagian sini buat AC. Bagus, gitu dong. Ya ini buat fan speed, temperatur, sirkulasi udara, hazard, dan di sini ada tatakan buat nyimpan barang-barang gitu ya. Dan di sini juga ada nih, tadi kunci yang kalian lihat. Terus ada glove box yang cukup normal, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, kalau kita ke plafon, kita bisa lihat sun visor normal. Di sini lampu putih, putih juga. Kita matiin lagi. Di sini juga normal dan bisa di swing ke bagian samping. Oke. Terus kalau kalian lihat, ini mungkin dia modelnya jok yang kelihatannya bisa buat bertiga, tapi bagian tengah bisa jadi armrest dan ada 2 cup holder. Enak nih buat minum apa namanya? Kopi-kopi Starling gitu ya. Kalau misalnya lagi ngantar beras Cianjur ke Karawang, dan dia tuh pakai jok dengan bahan, ini bukan bahan kulit tapi bahan yang kalau boleh gue bilang sedikit lebih mewah ya, dan didudukin juga enak loh. Asli. Oke lah, pengaturan sih pasti manual. Dan kalau kalian penasaran, posisi akinya ada di bawah jok driver. Terus sekarang kita otak-atik layar tengahnya. Ada buat Apple CarPlay, CarBeat Link, bisa connect ke smartphone, radio, media musik gitu ya. Dan banyak settingan. Tadi AC kita udah lihat. Settingan kendaraan coba ada apa aja. Lampu, central door lock, dan rear side rider assist. Jadi blind spot tadi ya. Dan lihat ada ADAS-nya, intelligent driving assist. Banyak loh. Automatic braking, forward collision warning, segala macam. Ini mobil kargo dengan ADAS yang komplit. Plit. Gokil juga. DMM, driver monitoring. Karena lihat di pilar A driver, ada sensor buat baca ekspresi drivernya. Gile juga, gile. Kita lihat, seat. Bisa diapain emang? Apakah ada? Wow, seat ventilation. Jadi jok supir bisa diademin. Hanya jok supir ya, bukan jok penumpang. Tapi ini aja udah wow. Bener. Nah ini kamera 360. Ayo kita lihat. Ya, bisa diputer-puter sudutnya. Jadi kalau parkir di tempat yang tanggung, kita bisa lebih presisi gitu. Boleh. Cakep juga nih layar tengahnya. Langsung ke sini ada power outlet 12 volt, sama ada colokan USB-A sama USB-C. Nah, ini tadi tali buat buka kap bagian depannya, itu tinggal tarik aja. Dan lanjut ke atas, ini tombol buat lampu kabut. Ini gue belum tanya, tapi kayaknya buat V2L, dan dia ada drive mode. Tapi pas kita pencet, cuma ada normal sama eco, nggak ada mode lain. Rem parkir, auto brake hold, dan buat ngatur sorot ketinggian lampu depan. Dan untuk suspensinya, mobil ini suspensi depannya double wishbone, dan belakangnya pastinya per daun biar kuat. Terus, kalau misalnya kalian penasaran, dia pakai rem cakram depan belakang. Dan sebagai penutup, ukurannya. Mobil ini panjangnya 5,4 meter. Udah kayak full size sedan, kayak S-Class, 7 Series, Lexus LS gitu-gitu. Lebarnya 1,82 meter, tingginya 2 meter, dan wheelbase-nya 3,6 meter. Pelek 15 inci, tapi itu cuma wheel cover alias dop, jadi bisa dicopot. Dan di belakang itu ada colokan listrik. Jadi kalau misalnya kita bawa elektronik, itu bisa ngecas dengan gampang di kargonya. Oke, kesimpulan. Jadi, lagi-lagi, ini adalah cargo van yang tenaganya listrik. Jadi kalau misalnya kalian pengusaha jasa pindahan atau mungkin ekspedisi gitu ya, kalau kalian pengen armada yang running cost-nya cengli, cocok pakai ini. Dan untuk rencana gimana? Katanya sih Farizon bakal ngendarin mobil ini ya adalah mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, dan bakal CKD juga. Cuma sayang harganya kita belum tahu. Cuma untuk apa ya, untuk speknya, lagi-lagi ini mengangkat harkat, martabat, derajat, dan kuadrat, alas segala yang pakai at aja disebut. Pokoknya mengangkat marwah supir mobil kargo. Karena speknya gila, terus kelengkapannya juga bagus, dan yang paling penting mobilnya gede.
bisa ngangkut lebih banyak barang, dan harusnya lebih menguntungkan. Harusnya. Tapi gimana rencana Farizon, kita lihat aja nanti, oke? Itu jadi kita, thank you udah nonton, jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe.